Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas 2.2.A.8 Koneksi antar materi Modul 2.2 Ririn Setiorini CGP Angkatan 9 SMA Negeri 18 Jakarta. Pertanyaan pertama, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa mengajar atau memberikan pembelajaran hanya tentang materi dan memberikan perlakuan yang sesuai dengan minat dan kemampuan siswa, sehingga kesiapan sosial emosi murid luput saya perhatikan. Setelah mempelajari modul ini, ternyata kesiapan kemampuan sosial dan emosional murid menjadi hal yang penting di dalam memberikan pembelajaran kepada murid, sehingga hal ini akan membantu dalam mencapai tujuan pembelajaran yang diberikan oleh guru dan tentunya akan membantu dalam mengembangkan potensi yang murid miliki. Pertanyaan kedua, berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being, 3 hal mendasar yang penting saya pelajari adalah yang pertama, guru harus memiliki kompetensi sosial dan emosional. Guru yang memiliki kompetensi sosial dan emosional yang baik akan lebih cenderung tangguh dan merasa nyaman di kelas karena guru akan melakukan segala upayanya dalam menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan tentunya akan membantu mengembangkan potensi murid sehingga pembelajaran yang berpusat pada murid dapat dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kodrat anak agar mereka sebagai manusia atau sebagai anggota masyarakat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Selanjutnya, pembelajaran sosial dan emosional. Pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses ini melibatkan murid dan guru atau tenaga pendidikan. Pada pembelajaran sosial dan emosional ini, murid diberikan pengalaman belajar sehingga mereka memiliki kompetensi sosial dan emosional sehingga tampak pada kompetensi memahami dan menghayati dan mengelola emosi, yaitu pada kesadaran diri, menetapkan dan mencapai tujuan positif, yaitu pada pengelolaan diri, merasakan, menunjukkan empati pada orang lain, yaitu pada kesadaran sosial, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, yaitu pada keterampilan berelasi, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab, yaitu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pembelajaran sosial dan emosional akan sangat erat dengan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Sebagai contoh, ketika seorang murid perlu mengeluarkan ide yang baru dan orisinal untuk memecahkan masalah, dimensi kreatif diperlukan juga kemampuan bernalar kritis untuk melihat permasalahan yang ada. Dalam situasi tersebut, murid tersebut menerapkan kesadaran diri dan manajemen diri atau pengelolaan diri. Selanjutnya, solusi yang dihasilkannya pun perlu mempertimbangkan akhlak kepada makhluk hidup lainnya yang dapat dimunculkan dari dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Dalam situasi tersebut, ia menerapkan kemampuan sosial dan emosional, yaitu kesadaran sosial dan keterampilan berelasi. Dalam mewujudkan solusinya, ia pun perlu melibatkan orang lain dengan tetap menghargai keragaman latar belakang yang dimiliki, yaitu dimensi gotong royong dan kebinekaan global. Dalam tahap ini, ia menerapkan kompetensi sosial dan emosional, yaitu kesadaran sosial, keterampilan relasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. 3. Melatih kemampuan memperhatikan atau kesadaran penuh.
Kesadaran penuh sebenarnya secara alami telah dimiliki oleh manusia, tetapi terdapat hambatan dalam mengalaminya. Untuk itu, diperlukan latihan dalam memberikan perhatian penuh atau kesadaran penuh. Kesadaran penuh dapat diartikan sebagai kesadaran yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja atau sadar pada kondisi saat sekarang. Praktik memberikan perhatian penuh atau kesadaran penuh atau mindfulness membantu kita dalam menyikapi, memproses, merespon permasalahan yang dihadapi untuk fokus situasi saat ini. Latihan kesadaran penuh dapat dilakukan dengan stop, yaitu berhenti sejenak, ambil nafas dalam, amati sensasi pada tubuh, perasaan, dan lingkungan, selesai, dan dapat melanjutkan kegiatan selanjutnya dengan lebih segar dan lebih positif. Dengan kata lain, kegiatan lain yang dapat digunakan dalam melatih kesadaran penuh misalnya mengamati berbagai perasaan yang muncul, ungkapkan rasa terima kasih tentang 3 hal yang kamu syukuri, fokus pada 3 hal yang dapat dilihat, didengar, dan rasakan, menulis jurnal perasaan hari ini tanpa menilainya, menggambar, menikmati proses bukan hasilnya, atau mendengarkan atau memainkan alat musik, rasakan suara yang terdengar. Perlu dipahami bahwa praktik kesadaran penuh atau mindfulness ini bukanlah solusi pemecahan masalah, tetapi membantu kita dalam menyikapi, memproses, dan merespon permasalahan yang dihadapi saat ini. Bukan kekhawatiran akan masa yang akan datang atau penyesalan akan masa lalu. Dengan demikian, melatih kesadaran penuh ini akan membantu individu tersebut lebih terhubung dengan dirinya dan orang lain. Hal ini akan menjadikannya lebih responsif dalam hubungan interpersonal dan pengambilan keputusan. Berkait dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah bagi murid-murid dan rekan sejawat. Bagi murid-murid, saya sebagai guru, saya akan berlatih meningkatkan kompetensi sosial dan emosional saya dengan melakukan mindfulness dalam pembelajaran. Yang kedua, memberikan pengalaman belajar kepada murid yang bermakna dengan memperhatikan kompetensi sosial dan emosional di dalam pembelajaran. Yang ketiga, memulai pembelajaran dengan mindfulness. Bagi rekan sejawat, yaitu memberikan pemahaman kepada rekan sejawat bahwa pembelajaran kompetensi sosial dan emosional akan membantu performa murid dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian, mengajak rekan sejawat melakukan mindfulness dalam pembelajaran mereka masing-masing. Dan yang ketiga, berdiskusi tentang pembelajaran yang bermakna yang akan dilakukan untuk meningkatkan kompetensi sosial dan emosional murid. Dan tentu saja dipraktekkan di dalam pembelajarannya. Demikian koneksi antar materi modul 2.2. Saya akhiri dengan pantun jalan-jalan ke rumah Agnes. Karena becek, kita jalannya jinjit. Awali belajar dengan mindfulness agar performa belajarmu melejit. Terima kasih. Salam bahagia.